Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Kali ini kita masih bahas 9 fakta sparingan ya. Nah kalau kita sparring itu bukan cuma datang main terus udah pulang gitu ya. Tapi ya harus ada yang dipersiapkan sih. Dan itu sebenarnya PR buat admin, para kapten atau para admin. Tapi mungkin bisa minta tolong sama anggotanya juga ya. Kerjasamanya nanti bisa diatur sendiri sih, kayak giliran siapa yang mesti jadi wasit atau apa gitu. Tapi dari admin sendiri sebaiknya kalau ada persiapan tuh ya lebih ke ini yang apa ya, yang formal gitu, kayak yang di sini ada, kalau nggak salah namanya Yongki ya. Yongki ini megang kayak daftar list gitu, siapa yang main, terus siapa yang harus tanding kali ini, dan kan masih nunggu ada yang belum datang juga. Jadi sebaiknya kita bikin tabel ya, tabel skor, terus ada namanya pemain dari grup ini lawan grup ini, namanya siapa, terus aku bisa kasih saran, kasih jam. Jadi jam mainnya itu jam berapa, kalau bisa juga ada lapangannya, nama lapangan nomor berapa gitu. Jadi biar lengkap aja. Terus nanti nama wasitnya siapa, dan mungkin perlu digedein juga ya kolomnya. Karena kemarin kan ada ini main terus wasitnya kan disuruh main, jadi bisa ada dua wasit sih. Jadi nggak cuma satu karena ada pergantian kan. Itu mungkin perlu ditulis juga. Terus gunanya buat apa ya, kalau kita udah rencanain siapa lawan siapa ya biar nggak lupa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar bisa cepet ngitung skornya dari grup ini sama grup ini, banyak yang menang siapa, nanti kan bisa ketahuan ya. Nah, yang perlu kita bahas juga itu kesepakatannya mau main di mana. Mau main di kandang grup A atau main di kandang grup B, atau mungkin ada kayak rencana untuk dibalik gitu. Tapi yang pasti harus ada yang booking lapangan kan. Nah, ini yang booking biasanya yang biasa main di situ. Kan udah punya nomor adminnya ya. Adminnya yang punya lapangan. Terus kalau gitu shuttlecocknya gimana? Disediain berapa slot? Terus yang bondo siapa? Atau apakah bersama terus dibagi dua gitu biayanya? Terus kalau sisanya dipakai buat siapa, atau di rata-rata siapa yang mau ngambil gitu. Terus pakai kok merek apa, mungkin itu yang bisa jadi masalah ya. Karena ada beberapa orang yang nggak cocok dengan merek-merek tertentu. Main di sini harus pakai kok ini, kalau main di sini harus pakai kok itu pengaruh sih, lapangan juga pengaruh. Karena kita memang koknya juga nggak yang Yonex ya, yang standar gitu. Lalu kalau bicara mengenai booking itu kan pasti ada uang ya, atau iuran. Nah biasanya kalau iurannya misalkan main biasa 18, tapi kalau pas tanding apalagi lapangannya kan di sini bagus ya pakai karpet, itu mungkin bisa nambah. Jadi yang ikut tanding ditarik lebih banyak, itu bisa aja terjadi. Lalu yang perlu dipikirkan juga seksi dokumentasi. Jadi ini aku lihat dari pihak pelarian itu nurunin satu orang kameramen, dan dia nggak main, jadi fokus ke moto-moto muter-muter gitu, pakai kamera yang SLR lagi, jadi ya bagus ya. Terus kalau ngerekam ini harusnya ada beberapa orang sih dan beberapa kamera. Kalau aku cenderung ngerekamnya pakai landscape ya, karena bisa ditaruh di YouTube. Tapi kalau orang yang bikin konten-konten di IG atau TikTok itu biasanya pakai yang portrait. Dan aku lihat dari pihak Flareon ngeluarin dua kamera dan dua tripod. Tripod ini wajib ya. Terus ditaruh, sebaiknya ngerekam itu jangan di posisi yang lewat
dilewatin banyak orang. Kayak di kamera yang sekarang ini sebenarnya salah kalau ngerekam di angle yang ini karena dibuat jalannya orang keluar masuk. Jadi sering terganggu juga. Terus uh, ya lebih baik di sisi yang satunya sih kalau ngerekam. Terus dari pihakku yang ngerekam ada dua. Kalau nggak biasa ngerekam ya gitu, angle-nya mungkin kurang diperhatikan ya, karena kalau habis rekam baru kelihatan oh lo kok miring gitu. Dan harus tahu sih ini mau main jadi langsung siap-siap gitu. Kadang ada yang ini kan kayak tadi itu udah main baru sempat direkam, jadi kayak nggak direncanain. Harusnya ada orang yang ngerencanain. Kalau aku pasang kamera di lapangan yang satu, yang lapangan dua nggak ada yang rekam dong, ya itu harus janjian sih. Dan dari grupku memang nggak ada ini ya, nggak kayak kepingin ngerekam sebenarnya. Kalau aku kan ngerekam untuk kepentingan pribadi ya, karena untuk ditaruh di channelku. Tapi kalau keperluan administrasi dari grupku sih nggak ada. Nah, yang keempat adalah manajemen konsumsi. Nah, ini kalau iurannya biasa 20.000, mungkin bisa ditarik lebih karena kalau tanding biasanya lebih boros. Ini ya kok ya, karena sama-sama kepingin menang, jadi nggak terima kalau koknya itu udah jelek tapi dipakai terus. Biar fair aja. Terus kalau ada dana lebih ya mungkin bisa kan bisa dihitung ya yang daftar siapa. Nanti bisa dipesenin kayak minuman isotonik atau apa ya, cukuplah minum, atau mungkin air mineral yang botol sedang gitu mungkin udah cukup lah, kayak lebih terjamin. Kita mainnya itu kayak resmi-resmio gitu ya, dibikin fun aja sih. Kalau kemarin ya adminku yang ngurus semua ya, jadi kita nggak dimintain bantuan apapun. Dia yang ngurus dari lapangan, kita gratis sih. Lapangannya kan punyanya ini ya, yang nyewa Flareon. Dan dia biasanya sewa banyak sih lapangan. Jadi yang dua dipakai buat tanding, yang lainnya dipakai buat mereka yang nggak tanding, tapi yang ada di grup mereka gitu. Terus untuk shuttlecock, adminku yang bondo atau yang pakai shuttlecock dari grupku, dan itu aku nggak dipungut biaya, jadi aku main di sini gratis gitu. uh, Adminku yang ini yang sedia shuttlecocknya untuk semua, kaya berarti. Adminku udah kaya. Lalu yang terakhir ya, ini jangan lupa kita walaupun semua jaga kondisi masing-masing ya. Kalau aku pribadi meskipun nggak tanding, di tas tuh selalu ada kayak peralatan medis ya, seperti ya plester kayak Hansaplast dan Soplas gitu, Kinesio. Terus ada kayak kalau aku sih pakai ini ya, Hansaplast spray. Itu lumayan cepet bantu sih kalau ada yang keselio. Tapi kalau misalkan nggak keselio atau kayak pegel-pegel aja, ada kayak ini apa, salep ya, atau kayak itu hot in DCL. Kalau aku pakai yang DCL karena dingin. Mungkin hal-hal seperti itu perlu ini ya, perlu ada yang bawa. Kalau ada yang senarnya putus juga, aku biasa di tas itu selalu sedia gunting, jadi bisa minjem ke aku, nggak leren nyari-nyari. Siapa sih bawa gunting leren lari-lari ke depan ke kasir minjem gunting gitu, enggak. Jadi biasanya dalam satu grup itu pasti ada orang yang jadi kayak Doraemon. Kebetulan di grupku ya aku yang jadi kayak Doraemon, punya barang macam-macam. Termasuk tongkat buat pijat juga ada sih, tersedia di tas. Mungkin ada yang kelupaan ya. Jadi di awal aku bilang kan ada daftar atau list siapa yang tanding lawan siapa gitu. Mungkin perlu dibuatin satu lagi kayak kartu, itu buat dipegang sama wasitnya. Jadi nyatet ini ya,
nyatet skornya itu biar nggak bingung, karena memang kan di sini juga ada kayak papannya yang bisa flip itu kan, angka yang bisa flip. Cuman kalau nggak dicatat biasanya kan pakai sistem scoring tuh yang satu satu satu, kalau empat kalau udah lima terus dicoret gitu kan. Nah ini kan kebetulan kita mainnya nggak pakai apa jus atau nggak pakai rubber, jadi langsung gamenya itu 42, jadi 21 kali 2 jadi langsung 42. Nah itu mungkin perlu juga dipikirkan atau disiapkan biar lancar atau enggak ini ya, enggak bingung. Nanti ada yang protes lagi, oh skornya enggak gitu, enggak segitu, wasitnya salah. Nah, itu mungkin bisa bikin pertengkaran baru juga kalau kurang persiapan. Tapi overall kemarin tuh di sini cukup apa ya, profesional menurutku ya. Jadi mungkin kalau kalian di grupnya baru pertama kali ngadain sparingan sama anggota grup lain, itu bisa disiapkan dengan hal-hal yang baru aku omongin. Mungkin ada yang lebih pengalaman dari kita atau ada yang kurang dari video ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, buat teman-teman lain yang mungkin pingin ngadain sparingan baru pertama kali biar bisa dapat masukan. Nah kemarin yang beberapa waktu lalu aku ditanyain di ini channelku, kalau dari luar kota kepingin main di lapangan itu harus nginep di mana ya. Sebagai orang Malang harus tahu juga kayak guest house atau hotel yang murah, karena kita pemain-pemain tuh biasanya ya apa ya, nggak mau terlalu mahal tapi lebih banyak kayak kumpul-kumpul, jadi lebih baik pakai guest house sih. Mungkin di akhir ini ya, di akhir permainan harusnya, kalau kemarin sih terlalu malam ya, udah selesainya itu jam setengah 10-an. Kalau nggak terlalu malam mungkin bisa diadain kayak ini, kumpul-kumpul terus disediain snack, jadi saling kenalan terus jadi lebih akrab. Ya ini cuman ide aja sih. Tapi kalau soal administrasinya ya itu aja, kayak buatin kartu buat skor, terus list siapa yang tanding dan skornya nanti bisa ditotal bareng, sama sesi dokumentasi. Obat-obatan mungkin harusnya wajib sih, tiap pemain harus punya ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Nantikan fakta lainnya. Kira-kira mau bahas apa ya yang di part 4 tentang fakta. Nah, kalian tunggu aja karena belum nemu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.